syarat presiden yang 40 tahun itu menurut saya harusnya kita bersyukur kalau boleh. Walaupun ada sulit harus pernah jadi wali kota atau apa. Harusnya kalau perlu 30 tahun gitu. Biar adik-adik bisa jadi calon wakil presiden. Ini kok mahasiswa komplain kalau Gibran jadi wakil presiden. Ya, jadi jangan dikritik, dihancurkan seolah-olah MBG ini harus program gagal yang harus dihentikan. Tidak, harus kita dukung. Bagaimana kalau saudara kalian, anak kalian, tetangga kalian yang jadi tukang masak di situ, tiba-tiba kalian cemoh dengan seperti hal itu hanya perbuatan oknum-oknum gitu. Termasuk Firdaus yang sakit hati karena dibilang SPP itu satuan penjilat Prabowo Gibran. Oke, karena waktu terbatas mungkin saya berikan kesempatan sekitar 2 menit aja. Bung Amri silakan, masing-masing. Baik. Jadi kita jangan bernarasi atau beropini bahwa pemerintahan saat ini anti kritik, diktator, ya, dan memaksakan kehendak. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintahan saat ini baru berjalan lebih kurang 1,5 tahun, ya, diwarisi oleh hutang luar negeri yang begitu besar, ditambah tekanan geopolitik global, ya, ditambah harus membenahi segala kebocoran dan memerangi para koruptor, serta harus membangkitkan ekonomi negara kita melalui hilirisasi dan membangun swasembada pangan dan energi, ya. Kemudian datanglah para mahasiswa mengkritisi dengan bahasa yang tidak beradab. Kami selaku dan mengatasnamakan rakyat. Kami selaku rakyat juga, kami merasa terganggu dengan narasi dan diksi yang diucapkan menghujat, menyerang presiden kita saat ini. Ya, artinya di mahasiswa berada di posisi mana? Nah, kami melihat bahwa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini memang adabnya kurang. Saya yakini mahasiswa saat ini kelahirannya di atas tahun 2000. Mereka tidak mengenyam pendidikan moral Pancasila. Oleh karena itu kami berpesan kepada pemerintah agar pendidikan moral Pancasila kembali dihidupkan, ya, agar bisa diamalkan 36 butir-butir Pancasila itu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat kita, generasi kita ke depan itu tahu bagaimana cara toleransi antar berumat beragama, bagaimana kita menghargai orang tua, ya, sopan santun dan tahu dengan adab. Apabila ini tetap juga masih dilakukan, kami khawatir yang diperjuangkan oleh pemerintah saat ini untuk kepentingan rakyat, ya, khususnya para petani, nelayan yang ada di pedesaan-pedesaan, dihancurkan semua jaringan yang sudah dibangun. Saya khawatir para petani nanti malah mencari kampus-kampus membakar dan Indonesia menjadi kacau balau. Itu yang kami khawatirkan, ya. Jadi kita harus menyampaikan pendapat di muka umum dengan benar, sebagaimana telah dilakukan oleh teman-teman Trisakti hari Jumat yang lalu, ya, di beberapa kampus di gedung DPR ternyata disambut dengan baik oleh wakil pimpinan DPR Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, ya kan, dan aspirasi mereka ditampung. Masalah MBG langsung dia telepon Ibu Nani Deang. Masalah Pertamak naik langsung diteleponnya saat itu juga Pak Bahlil. Artinya demokrasi kita baik-baik saja, tidak ada yang memaksakan kehendak. Nah, untuk apa mahasiswa itu berdemo di Bundaran HI? Di sana air mancur, siapa yang akan menjumpai? Jadi tujuannya memang untuk membuat kekacauan supaya ibu kota itu lumpuh, supaya macet semua di sana. Nah, ini yang harus kita tertibkan bersama, sampaikanlah aspirasi itu dengan baik dan benar, dengan cara-cara bahasa yang santun, sebagaimana kalian ini sebagai mahasiswa yang terdidik, ya, tunjukkan kepada masyarakat. Nah, demikian dari saya nih, Bang Aiman. Oke, silakan Bung Iqbal. Bang Aiman, sedikit saja saya mungkin, semalam saya baca tweets Bang Aiman, inisialnya AW. Nulisnya begini Bang Aiman, I prefer dangerous freedom over peaceful slavery. Nah itu closing statement saya. Terjemahin, coba terjemahin, ya. Itu tulisan saya kemarin. Main, bahaya, ntar kita didumas. I prefer
Oke, I prefer dangerous freedom than Over peaceful slavery. peaceful slavery. Itu pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson. Saya tulis itu. Dan itu artinya bahwa kebebasan itu hal yang tak ternilai. Ketimbang kita kemudian melanggengkan perbudakan walaupun itu terasa damai. Karena yang paling hakiki adalah kedamaian yang dirasakan di hati kita dari bebas yang kemudian kita bisa lakukan sesuai dengan nurani dan nilai yang kita jaga. Itulah Undang-Undang 45 kata pembukaan. Ya, itulah begitu. Oke. Makasih baca thread saya berarti. Jadi kalau tujuannya memang kedamaian, memilih daripada tidak ingin jadi budak. Anda tahu nggak produk sekarang? Saya menyebutnya sebagai ultra modern slavery system karena menerapkan ultra neoliberal system. Yang muncul adalah mereka-mereka yang merasa tidak menjadi budak, padahal hidupnya budak. Nah itu problem di situ. Itulah karenanya kita harus memperbaiki. Saya setuju sama teman-teman ini kok. Betapa pentingnya Prabowo memperbaiki sistem. Tapi buktikan bahwa memang dia menghentikan model perbudakan dalam kerangka kekuatan finansialisasi. Begitu ceritanya. Oke. Sekarang saya berikan kesempatan ke Bung Boni, silakan. Tapi setuju Anda? I prefer Ya, saya setuju tentu saja. dangerous freedom than peaceful slavery. Ya. Tentu saja itu kita semua setuju dan saya hanya mau mengatakan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang tidak menggunakan pasal penghinaan di dalam merespons suara dari Tio dan teman-temannya dan atau yang sejenisnya. Ini menunjukkan bahwa Presiden memang tidak punya potensi untuk menjadi pemimpin yang otoriter dan menghargai demokrasi. Karena seperti dikatakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang melawan kemanusiaan, dia akan kehilangan karakter hukumnya. Dengan sendirinya, kata si Radbruch, Sinn for heranin ungültig. Jadi hukum itu akan batal dengan sendirinya kalau dia melawan kemanusiaan. Dan hari ini saya tetap percaya bahwa hukum kita masih on the track, hukum kita masih sehat dan tidak perlu ada prasangka dan kecurigaan yang berlebihan. Spekulasi-spekulasi, opini-opini yang terlalu jauh berkembang liar, barangkali kita harus kendalikan supaya semuanya merasa lebih fair, ada keseimbangan. Karena sistem politik itu kan kata kuncinya itu adalah keseimbangan, equilibrium. Kalau ada gangguan pada bagian-bagian tertentu, muncul turbulensi. Ketika ada turbulensi, pembangunan nggak bisa jalan. Nah, segala bentuk kritik, suara-suara yang masuk, itulah bagian dari input di dalam proses kerja sistem politik yang harus direspons oleh pemegang kekuasaan untuk diambil sebagai pertimbangan di dalam membuat kebijakan, hukum dan sebagainya. Nah, hanya saja bagi masyarakat juga perlu kita sadari bahwa kebijaksanaan itu penting. Kapan kita menyampaikan kritik, kapan kita memang menyatakan kebencian, menghujat, itu harus kita bedakan, kita harus sadar betul itu ada distingsi di sana. Jadi jangan menyamakan kebencian, kemarahan, fitnah, propaganda dengan kritik. No, kritik itu selalu berbasis pada kebenaran dan akal sehat. Nah, maka kita harus rayakan akal sehat dan kebenaran sebagai keutamaan kita. Terima kasih. Pertanyaannya kebenaran dan akal sehatnya milik siapa? Itu tentu bisa ada perdebatan panjang. Saya berikan kesempatan pada Bung Azam kan, silakan. Supaya imbang, tadi kan ada Bung Firdaus juga. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya hanya mencoba untuk mengunci proses pencemaran nama baik pada pejabat tinggi itu di putusan MK 105 PUU 12 tahun 2024. Jelas dikatakan hanya yang bisa dari aduan absolut itu hanya pribadi. Untuk pejabat semua tidak bisa dilakukan itu. Itu putusan MK. Malah di ITE tersebut 2745 juga dihapus. Jadi otomatis orang yang tidak langsung menjadi korban itu tidak bisa. Satu contoh saya akan memberikan kemarin saya memang dari awal sudah beberapa kali termasuk di sini kita berbicara bahwa orang-orang yang melaporkan Roy Suryo itu
di luar Pak Jokowi nggak akan bisa dipaksa untuk masuk. Benar, kemarin dianulir di P19 oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejari. Maksudnya kasus Mas Roy dan Dr. Tifa harusnya nggak naik, nggak bisa lanjut. Bukan, maksudnya kan ada 3 pelapor, Samuel, Andi Kurniawan, Ya, sama satunya lagi itu dianulir, Dianulir, tidak bisa. Oke. Kenapa? Memang bukan. Bagaimana dia? Apa kepentingan dia? Oke, Secara tapi hukum. laporan Pak Jokowi Oh, naik. udah, ada apa-apa. Dan itu pun juga saya sudah berulang-ulang bilang, kalaupun Pak Jokowi melaporkan, harusnya pelaporan itu kalau 310, 311 yang lama, 433 baru 434 yang baru, harusnya ditunjukkan dulu itu barang, ada enggak? Jangan berdalih, loh itu kan sudah digelar di Polda, di Mabes nggak ada, kosong. Kan kita yang nulis surat. Ini Nggak sama ada. dengan kasus ini, jadi tidak bisa Iya. kemudian dilaporkan kecuali bisa. Pak Prabowo yang melaporkan. Kecuali Pak Prabowo turun gitu loh untuk melakukan proses laporan langsung. Tapi kan tadi sudah Ageng mengatakan sudah tidak, ya kan? Sudah artinya ya dong, masa seorang presiden mau melaporkan mahasiswa hanya berkata begitu. Ini kan jadi rusak, jatuh harga dirinya. Apalagi ada putusan MK 105 yang tertinggi, PUU 12 tahun 2024. Dilarang istilahnya, nggak boleh. Dan kritik itu saya kira di pasal 28 juga itu sudah kedemokrasian menyampaikan. Itu sudah boleh dan nggak apa-apa. Paling penting di antara yang itu, ada undang-undang dasar yang mengatur. Pasal 1 ayat 2. Negara ini ada karena rakyat. Negara ini berdaulat karena rakyat. Negara ada sistem karena rakyat. Maka rakyat adalah tuan dari presiden. Tidak bisa itu dibantah, gitu loh. Presiden itu adalah pembantu rakyat. Jadi kalau pembantu rakyat, maka rakyat yang meminta ya harus dilayani, gitu loh ya. Bukan yang terjadi pada proses yang sekarang berkembang. Padahal pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang KIP itu jelas. Rakyat yang meminta, presiden, pejabat berikan. Jangan artinya harus jadi korban kriminalisasi, ditangkap, apalagi penangkapan yang kemarin. Nah ini kan jadi kacau. Artinya tidak menunjukkan bahwa ini ada prosedural yang tepat melalui KUHAP baik yang lama maupun yang baru. Jadi harapan saya apa yang terjadi kemarin kayak misalnya Polda melakukan kepada Roy dan Tifa, akhirnya juga sama kejaksaan dikeluarkan dengan waktu 4, 5 atau 6 jam, nggak sampai. Nah itu kan pukulan juga. Seharusnya kan tidak terjadi begitu. Tapi oke lah, apapun alasan Polda punya alasan ya silahkan ya. Tapi fakta yang nggak bisa dibantah bahwa Kejari, tingkatnya Kejari loh. Kalau Polda itu kan harusnya sama Kejaksaan Tinggi. Ini turun. Faktanya mereka apresiasi ke Polda memperlakukan dengan baik kok. Nggak komplain. Mereka itu jaksa maksudnya? Itu Tifa sama Oh oke. Iya betul. Tapi dengan turun dari mobil harus diginikan itu kan nggak usah. Ngapain harus begitu-begitu. Ingat loh. Deliknya adalah delik aduan absolut. Pasalnya 310. Sebentar Farhad ya. Pasalnya 310. Pasalnya 311 yang lama. Tapi kan penahanannya kan tentang perintangan penyidik. Sebentar dulu. 122 itu. Sebentar dulu. Ini kan yang coba pelajari KUHAP 97 yang barulah saya katakan. Tersangka pun koruptor, tersangka tetap KPK ngirim surat. Benar nggak sih ya? Ngirim surat tetap koruptor. Lah ini Tifa sama ini apa kejahatan pidananya? Dan tidak bisa dibuktikan apa-apa. Kok tidak ada surat, tidak ada apa-apa, datang-datang hari Jumat 6:30, tahu-tahu menyalurkan, memberikan surat Baik. penangkapan. Yang ini akhirnya Oke, nanti kita bahas menjadi mungkin minggu polemik. depan itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Nah, kebetulan ada Bung Farad nih, boleh jawab sedikit lah. Oke. Mungkin sekarang mereka udah lagi karaoke. Siapa? Bang Roy. Udah. Oke. Jadi gini, tutup ya closing. Iya closing. Ya buat adik-adik mahasiswa, kita ini memang ada keunikan. Dulu syarat tentang calon bupati petahana itu nggak boleh keluarganya setelah 5 tahun. Gitu. Tapi saya tahu ada cawe-cawe gubernur atau bupati yang anaknya umur di bawah 3 apa? Itu dibatalkan pasal tersebut. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi dibatalin. Jadi kalau misalnya anaknya ini jadi anak, memang yang salah Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nggak bisa salahkan
anak siapa jadi anak siapa. Dulu pernah dilarang, udah hebat DPR kita. Nah, kemudian kalau masalah syarat presiden yang 40 tahun itu menurut saya harusnya kita bersyukur kalau boleh, walaupun ada sulit harus pernah jadi wali kota atau apa. Harusnya kalau perlu 30 tahun gitu, biar adik-adik bisa jadi calon wakil presiden. Ini kok mahasiswa komplain kalau Gibran jadi wakil presiden. Nah, ini pikiran Di luar negeri udah 25 standarnya. di luar negeri katanya 25 boleh jadi pimpinan negara. Oke, jadi teman-teman juga jangan juga kayak abang ini udah jadi pembela Tifa, sekarang mau jadi pembela Tio juga ya. Ya, nanti berhadap dengan Farhad Abbas lagi nanti ini. Nah kemudian Tio kan artinya Tifa dan Roy. iya Tio. Roy Suryo. Enggak beda. Oke. Tiro itu Tiro. Kemudian saya kembali lagi tadi setiap saya ngomong MBG diputus-putus terus dari tadi itu ya. Tapi intinya kita kembali kenapa mereka benci banget sama MBG ini karena rata-rata nggak dapat titik. Ya itu gara-gara si Sony itu harus orang dekat, harus orang ini, kalau nggak ini, kalau musuh dia nggak dikasih. Ya wajarlah teman-teman ini marah. Nah tapi sekarang Sony udah di penjara ya silakan kalau mau bisnis lagi MBG atau mau buka dapur silakan. Ya jadi jangan dikritik dihancurkan seolah-olah MBG ini harus program gagal yang harus dihentikan, tidak harus kita dukung. Bagaimana kalau saudara kalian, anak kalian, tetangga kalian yang jadi tukang masak di situ tiba-tiba kalian cemoh dengan seperti hal itu hanya perbuatan oknum-oknum gitu. Termasuk Firdaus yang sakit hati karena dibilang SPP itu satuan penjilat Prabowo Gibran. Itu kan Beliau ini satu keturunan nama Diponegoro dan Pak Prabowo loh. Kemana beliau? jadi maksudnya Aduh. khusus buat Tio kalau kehidupan ini perbuatan itu orang hanya nilai paling nggak sampai 10%. Iya. 90% orang menilai tentang etika dan tata cara aja. Ya harusnya mahasiswa sekarang menunjukkan dengan cara-cara simpel kok. Kalau memang tidak setuju, uji ke Mahkamah Konstitusi kembali. Minta suara sampaikan ke DPR. Pasti bisa. Pasti orang DPR bilang, oh saya nggak setuju MBG kan. Mereka maunya MBG itu tidak per SPPG yang 3.000 tapi mau dikembalikan ke sekolah diawasi oleh sekolah. Bahkan kalau ide saya kenapa nggak dikelola oleh desa? Biar semua kepala desa masuk penjara. Ya karena peluang untuk korupsi itu ada aja, apa aja ada bisa. Nah, tapi kalau menyangkut tadi masalah gizi, saya yakin di situ ada pegawai yang dipekerjakan di gaji pemerintah adalah ahli gizi. Jadi bisa diukur, misalnya seminggu itu makan 5 kali, kemudian ayam itu berapa kalorinya termasuk nasi semua dapat. Jadi saya pastikan itu sehat. Tapi kalau ngejek begini, seperti terkesan pintar si Tio bahwa kalau stunting itu yang dikasih makan bukan ibunya, tapi bukan bayinya, bukan anak sekolahnya, tapi ibunya ketika itu ya. Itu memang terkesannya kayak pemerintah bodoh-bodoh amat gitu. Tapi inti persoalan MBG ini adalah bagaimana persoalan perut masyarakat tercapai, Baik. sejahtera. Dan kita harus dukung terus MBG, jangan berhenti. Karena yang siapapun dan termasuk pimpinan MBG kali ini kalau korupsi lagi tangkap lagi. Kalau perlu nanti jangan hanya siswa SMP, SMA atau dikurangi. Kalau perlu seluruh masyarakat Indonesia makan gratis gitu. Oke, baik. Makasih. Silakan Bung Rey terakhir. Tinggal terima kasih kalau beliau. Atau mau pantun? Terima kasih. Pertama, kita tadi saya melihat diskusi kita ini berbicara soal etika dan etiket gitu. Saya merasa bahwa etiket itu sesuatu yang penting, tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita berbicara tentang etika, lebih khusus lagi berbicara tentang etika berbangsa, di mana turunannya itu adalah etika pemerintah dan para pejabatnya gitu. Kita ribut membicarakan soal anak muda yang berbahasa yang sebetulnya ya usianya yang sebegitu itu sangat memungkinkan mereka mengucapkan kata-kata yang menurut kita orang tua ini agak sensitif. Tapi kita nggak berbicara tentang kok tiba-tiba pemerintahan kita ini dikuasai oleh kaum dinasti, kaum nepotis. Kok DPR itu dikuasai oleh kaum dinasti, kaum nepotis itu. Kenapa kita tidak berbicara tentang kok tiba-tiba anggota DPR itu memutus undang-undang kepolisian tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Itu etik berbangsa dan bernegara.
Kenapa kita tidak berbicara tentang yang kalah tiba-tiba nyebrang menjadi ikut pemenang? Itu etiket apa itu? Tadi kita berbicara tentang partai, ada partai yang jelas-jelas menyatakan berbeda dengan Pak Prabowo, tapi setelah kalah malah ikut dengan Pak Prabowo. Itu etika apa? Kenapa bukan itu yang kita persoalkan sebagai sebuah bangsa? Mengapa itu bukan yang kita perbincangkan sebagai sebuah bangsa? Mengapa bukan itu yang ditolak oleh relawan-relawan Prabowo dengan mengatakan bahwa kami tidak ingin Anda masuk karena jelas-jelas waktu kampanye itu Anda berbeda dengan kami. Dalam etika berbangsa dan bernegara, mereka yang kalah harus mengoposisi atau apapun yang Anda sebut sebagai judulnya, dan yang menang tentu mengelola kekuasaan. Jangan atas nama harmoni lalu semuanya masuk dan seterusnya itu. Dan dalam kerangka itulah kawan-kawan sekalian, saya juga bisa melihat dan memotret apa yang dilakukan oleh Bung Tio itu dalam kerangka yang lebih makro dari sekedar peristiwa ucapan itu. Apa? Ada persoalan ketidakjujuran politik yang kita kelola selama ini. Ada persoalan penyumbatan politik yang kita kelola selama ini. Sudah berapa lama masyarakat mengkritik soal MBI, soal SPPG, soal KMPD, berbilang tayangan yang berhubungan dengan kritik publik terhadap program ini. Tapi siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar? Anda mau ke DPR? DPR-nya Agustus itu didemo orang sedemikian rupa peristiwanya, dan Anda melihat apakah DPR-nya berubah? Kalau mereka berubah, mengapa mereka membuat undang-undang kepolisian begitu cepat? Kalau mereka berubah, mengapa ada Ketua Komisi 3 yang berbicara tentang sahnya secara syar'i dan hukum pemerintah membeli hewan kurban, dan bolehnya pemerintah keliling ke seluruh dunia, tapi kita tidak mendengar ada 6.000 tahanan sekarang yang diperiksa oleh polisi dan hampir seribuan orang atau lebih mungkin yang sedang menghadapi proses hukum. Padahal dia itu Komisi 3. Dan seterusnya itu. Jadi masyarakat dihadapkan pada situasi, gua ngadu kemana? Saya ke DPR, DPR-nya jelas-jelas kelihatan wajahnya membela pemerintah. Saya ke tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agamanya juga kelihatan membela pemerintah. Saya ke intelektual, intelektualnya ngomong keras sedikit, sudah dipanggil, dipolisikan, dan seterusnya. Ujung-ujungnya jalanan adalah tempat kami untuk menyuarakan apa yang kami anggap sebagai tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu awalnya mereka berkata sopan. Lalu awalnya mereka mengundang pemerintah untuk terlibat mau berdialog. Tapi siapa yang mau buka itu? Alih-alih mau berdialog, yang ada adalah mereka dikirimi berbagai meme, mereka dibully, mereka disasar oleh buzzer, dan seterusnya itu. Sehingga kemudian kalau ini memang tidak diucapkan dengan kata yang lebih keras, mungkin pemerintahnya tidak bersikap seperti yang sekarang. Itu harus dilihat dalam kerangka Saudara Tio ini, dan saya pikir bukan hanya Saudara Tio, dalam kerangka gerakan mahasiswa 12 Juni 2026 kemarin, karena itu satu, tidak ada mekanisme penyaluran aspirasi. Dua, sudah dilakukan berbagai kritik, tapi alih-alih didengar yang adalah kata-kata seperti makian. Ingat, ada presiden yang menyebut kata tidak pantas, tapi kita nggak berbicara soal etik di situ. Endasmu, kata beliau. Ya kan? Lalu ada mahasiswa yang mengaku sekarang menerima bayaran tertentu untuk audiensi dengan pejabat negara. Siapa yang berbicara etik di situ? Siapa yang perlu kita persoalkan di situ? Ada pejabat negara yang katanya datang mahasiswa, yang mahasiswanya itu dibayar. Saya mohon kepada Wakil Presiden, kepada Kapolri untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Benarnya bahwa mahasiswa-mahasiswa yang sekarang telah mengakui menerima uang itu, menerima bayaran untuk bertemu, untuk aksi pada elit politik tertentu. Kita berharap Wakil Presiden berbicara,
mengklarifikasinya, menjelaskannya kepada publik, agar jangan nanti publik bertanya-tanya, tiba-tiba mereka makin mengencang, lalu Anda berbicara tentang etiket, sementara pengelolanya mengabaikan etika. Itu ya kita lihat. Nah, tapi Terakhir, butuh ditangkap itu aparat itu fakta itu sudah pengakuan itu. Makanya saya tidak tahu. Saya orang yang tidak terlalu suka tangkap menangkap. Ya, saya kalau disebut pendukung demokrasi liberal, saya di situ. Saya ingin adu argumentasi dengan keras, sekeras apapun, sehebat apapun, tapi saya tidak berminat untuk tangkap menangkap. Itulah mengapa sampai saat ini saya sekarang menolak proses-proses yang seperti sekarang. Karena bagi saya perjuangan dari bangsa kita ini adalah dari dahulu menjadikan rakyat sebagai tuan di negaranya sendiri. Terlalu lama republik ini melayani para pejabat. Terlalu lama rakyat ini menjadi pelayan bagi para pejabat. Dan mulai sekarang kita melihat anak-anak muda kita yang mulai sadar bahwa jabatan itu bukan sesuatu yang istimewa. Jabatan itu tidak terletak pada soal jabatannya, tapi kemuliaan para pejabat terletak pada soal apakah ia amanah atau tidak. Ini generasi baru yang justru harus kita kembang suburkan, yang menganggap jabatan bukan segala-galanya dalam hidup, tapi melihat jabatan sebagai sesuatu yang penting, melayani dalam konteks masyarakat. Nah, oleh karena itulah ya, kawan-kawan sekalian, saya tetap mendukung upaya yang dilakukan oleh Bung Tio. Jika perlu ada Tio-Tio yang lebih dari 10. Sebab satu Tio mengguncangkan istana, satu Peri mengguncangkan istana, satu ada istana yang goncang bang, jangan lebih-lebihkan bang. Asfinawati mengguncang istana. Anda bisa bayangkan bagaimana Tio disikapi oleh banyak sekali para petinggi republik. Oke. Seorang anak muda. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, bergeraklah terus, sebab sekarang bagus tidaknya republik tergantung pada suara Anda. Jika Anda diam, republik akan turun. Tapi jika Anda bangkit untuk bersuara, insya Allah republik akan kita bisa kawal untuk mencapai tujuannya, masyarakat adil, makmur, sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa di mana suara bisa dianggap cahaya, tapi juga ada masa suara bisa dianggap bahaya. Tapi satu hal, mata hati kita yang bisa menuntunnya. Sampai jumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.